kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Bernardo Sujaya, CEO dari Suko Sekuritas. Pada malam hari ini kita ada Stock Idea Talk Spesial via IG Live, di mana hari ini kita kedatangan emiten di sektor pelayaran terutama transportasi batu bara. Kali ini emiten yang hadir adalah PT Hapko Transmaritima Tbk atau dikenal dengan emiten HATM. Dan saat ini saya langsung bersama dengan direktur utamanya yaitu Bapak Andrew Kam. Ya halo Andrew, apa kabar? Halo Bernard. Apa kabar? Sehat-sehat. Sehat ya. Sehat-sehat. Mungkin Andrew bisa jelasin nggak kepada audiens kalian sebenarnya saham HATM atau perusahaan HATM itu bergerak di bidang apa dan bagaimana saat ini sejarahnya company tersebut berdiri? Boleh. HTM itu atau Hapko Transmaritima berdiri di tahun 2019. Kita fokus untuk melakukan pengangkutan menggunakan kapal-kapal bulk carrier, bulker, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini kita memiliki 9 bulk carrier, tapi kita mengoperasikan 10 karena kita ada menyewa satu kapal untuk jangka panjang. Iya. HTM ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari Hapko Group, di mana kita Hapko Group itu kita punya tongkang, kita punya floating crane, kita punya bongkar muat, agency, shipyard, dan Hapko Transmaritima ini sebenarnya adalah perusahaan termuda di grup yang kita plot untuk menjadi masa depan dan tulang punggungnya Hapko Group sendiri ke depannya begitu. Oke, jadi kurang lebih dijelaskan bahwa Hapko ini merupakan pelayaran transportasi kapal vessel ya yang gede-gede ya berarti ya. Yang gede-gede kapasitas 30.000 sampai 40.000 ton ya per kapal. Kita ada 30.000, ada 50.000, ada 90.000. Oh, 30.000, 50.000, 90.000 yang mana fokusnya mengangkat atau mengangkut komoditas-komoditas salah satunya batu bara, alumina dan lain sebagainya. Iya, benar. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga bahwa saat ini HTM memiliki kapal jumlahnya 9 milik sendiri dan 6 kapal sewa di akhir 2025. Di mana ini naik nih 7 kapal dibandingkan pada tahun 2024, 7 kapal milik sendiri dan 4 sewa. Nah, dengan ekspansi yang cukup agresif ini, gimana utilisasi kapal-kapal tersebut masing-masing, terutama kapal-kapal yang baru diperoleh? Kalau untuk utilisasi kapal kita saat ini semuanya di atas 90%, terutama Q2 ya. Q2 setelah RKAB dikeluarkan, di-issue oleh pemerintah, utilisasi kita sudah mencapai 99 sampai 100% sekarang untuk saat ini. Udah luar biasa ya. Iya. Dan biasanya berapa lama sih kapal baru itu butuh waktu sampai mencapai utilisasi dan profitabilitas yang normal? Kalau untuk profitabilitas yang normal sih, kalau kita di HTM selalu punya rule bahwa mengoperasikan kapal yang secara optimal itu mirip seperti PDKT dengan calon pacar gitu ya. Jadi dalam 3 bulan kita sudah harus bisa tahu semua masalahnya. Dalam 6 bulan kita udah bisa solve semua masalahnya. Jadi dalam 6 bulan kita sudah bisa beroperasi maksimal. Oke, cepat juga ya ternyata ya. Iya. Oke. Nah, kemudian ini mungkin banyak yang bertanya kaitan mengenai financial performance dari HATM itu sendiri. Dimana jika kita melihat di Q1 di tahun 2025, net income yang dicatatkan ada di angka 48,1 miliar. Sedangkan di tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan di angka 6 miliar rupiah. Apa penyebabnya? Penyebabnya sebenarnya ada 2 ya. Satu dari sisi legalitas secara nasional kan masih banyak RKB yang saat itu belum keluar, jadi banyak ketidakpastian di pasar sehingga jumlah kargo yang beredar cenderung lebih sedikit, dan mengakibatkan supply dan demand antara kargo dan kapal tidak sesuai. Gitu. Yeah. Jadi utilisasi kita sedikit berkurang. Lalu yang kedua ada beberapa cuaca ekstrim. Seperti yang kita tahu Q1 ini kan curah hujan sangat tinggi ya. Betul. Jadi operasional tambang, operasional bongkar muat juga sedikit terganggu gitu.
Oke, jadi Q1 itu diakibatkan karena majority RKAB ya, karena memang berita kaitan RKAB yang ditunda itu sangat bergelimpangan di pasar, jadi orang-orang udah tahu juga ya berita Iya, kaitan mengenai hal tersebut, sehingga tentu saja kaitan RKAB itu mempengaruhi kliennya HATM itu sendiri, benar, sehingga tentu saja terdampak juga kepada HATM kaitan mengenai pangkutannya, dan yang kedua adalah karena cuaca. karena cuaca. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya klien-klien dari HATM yang menggunakan kapal mother vessel untuk pengiriman domestik ini dari mana aja sih klien-kliennya, profilnya? Kalau dari sisi tambang kita ada kerjasama dengan beberapa emiten juga, misalnya DWGL Dwi Gunalaksana. Ada juga kita kerjasama dengan GEMS Golden Energy. Lalu kita juga ada kerjasama dengan anak usaha atau grupnya dari Hasnur, HAIS. Itu kita ada. Eh, Kebanyakan pengiriman mereka itu ke PLN. Terus untuk smelter kita juga ada kerjasama dengan Chingsan, ada kerjasama dengan OSS, Obsidian Stainless Steel. Dan baru-baru ini kita juga mulai bekerja sama dengan Changyu. Kalau boleh tahu sistemnya dengan perusahaan-perusahaan atau klien tersebut kontrak panjang atau kontrak jangka pendek? Kebanyakan kontrak panjang. Oke. Jadi 80-85% pendapatan kita itu dari kontrak jangka panjang. Gitu. Oke. Kita sudah lock volumenya ke depan. Tentu saja untuk harga kita akan melihat kondisi pasar saat ini gitu. Oke, jadi volume itu kurang lebih ada volume minimal yang minimal dipakai klien itu dalam waktu 1 tahun seperti Benar, itu. benar. Oke, jadi volume minimal udah dikunci, dan juga kemudian kaitan mengenai apa namanya harga bahan baku minyak untuk BBM-nya itu udah dikunci atau Kita pakai formula. Oh, pakai formula. Oke, jadi ketika harga LPS naik seperti ini tidak mempengaruhi secara negatif terhadap performance emiten. Benar. Karena biayanya kurang lebih di-pass through gitu ya benar. kepada end client-nya. Oke. Nah, kemudian tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih bahwa salah satu milestone ke depannya adalah untuk masuk ke pasar ekspor, tidak hanya pengiriman di domestik aja nih. Apa landasan atau dasar bagi emiten atau perseroan untuk memilih atau ikut mendiversifikasi ke market ekspor juga, tidak hanya market dalam negeri? Sebenarnya itu terkait dengan visi jangka panjang kita. Jadi kita melihat bahwa dalam mungkin 10-15 tahun ke depan kita tidak mau hanya terkekang di domestik. Kita mau bisa berkiprah juga di pasar internasional. Jadi paling enggak kita bisa menjadi salah satu pemain yang berpengaruh di Asia Pasifik deh gitu. Jadi dalam 10 tahun ini kita sendiri sudah mencanangkan oke, mungkin kita akan tambah armada hingga 3 kali lipat dengan investasi yang mungkin lumayan juga ya. Kita hitung-hitung itu sekarang sekitar $300 juta untuk menambahkan armada sampai 3 kali lipat. Jadi ini merupakan bisa dibilang langkah pertama kita justru untuk mencapai visi besar itu. Oke, itu langkah pertama untuk mencapai visi besar. Dan aku pengen tahu nih, Andrew, apa milestone utama sebenarnya yang dicapai oleh HATM dalam 1-2 tahun ke depan? Misal dari penambahan kapasitas, volume angkut, utilisasi kapal, pendapatan, laba, dan margin sebagainya dalam jangka 1-2 tahun. Kalau dalam jangka 1-2 tahun sih tentunya penambahan armada 1, 2, 3, mungkin 3 kapal kita masih sanggup dan bisa realistis melaksanakannya. Untuk pendapatan tentunya harus scaling dengan jumlah armada yang kita punya gitu kan. Karena kita merasa bahwa kita tetap harus memberikan value kepada semua stakeholder, terutama pemegang saham. Jadi ya kita akan berupaya keras untuk menambah volume angkut yang diangkut, atau kita akan mencari kontrak-kontrak penyewaan kapal time charter jangka panjang misalnya. Oke. Nah, kemudian nih kita melihat dari corporate action yang dilakukan oleh HATM. Di mana HATM sebelumnya sudah melakukan right issue untuk mendanai ekspansi, dan sekarang berencana untuk kembali melaksanakan
atau merencanakan adanya private placement. Bisa dijelaskan tidak apa tujuan dari corporate action tersebut dan mengapa dalam waktu yang jangka waktu tidak panjang ada 2 corporate action kaitan mengenai pendanaan secara sekaligus? Iya, jadi kita ini berkembangnya dalam leaps sebenarnya ya. Jadi saat kita melakukan right issue itu, sebelumnya kita cuma punya 5 kapal. Dan setelah kita melakukan right issue dalam 6 bulan kita berkembang jadi 9 kapal. Jadi hampir double. Nah saat ini kita ingin melakukan private placement, di mana dana private placement itu kita akan pakai untuk beli kapal untuk tender internasional tersebut. Oke. Gitu. Jadi ini adalah the next leap. Gitu. Tentunya kita juga paralel kita juga bernegosiasi dengan bank untuk mengadakan credit line untuk kita supaya kita bisa, mungkin kita instead of 1 kapal kita bisa beli 2 kapal gitu. Oke. Jadi adalah kaitan mengenai tambahan capex ya. Benar. Supaya ekspansi akan lebih mulus, kan tadi dijelaskan kedepannya bukan hanya untuk menggarap market domestik, tetapi juga akan menggarap market luar negeri. Iya. Dan secara valuasi saat ini debt to equity ratio dari HATM ini masih sangat baik ya, di angka 17,3%. Di mana ini menunjukkan rasio keuangan yang cukup sehat dari sisi balance sheet, dan mudah-mudahan nanti one day kalau mau issue bond jangan lupa ingat Suko Sekuritas. Tentunya. Karena kita juga support berbagai emiten mulai dari kaitan mengenai coal, kemudian kaitan mengenai coal infrastructure. Di sektor-sektor komunitas ini kita udah biasa bermain juga. Jadi ini bisa menjadi hal yang menarik untuk kita pelajari atau kita godok bareng-bareng kalau memang secara cost of fund menarik ya. Iya. Karena ya memang untuk funding kita perlu banyak ya, seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita mau beli 18 kapal lagi gitu, mungkin kita perlu sekitar $300 juta atau lebih gitu. Dan itu ya akan memerlukan funding yang banyak karena kita selalu berupaya untuk membalance antara equity dan debt supaya kita robust di market. Nah, tadi dinyatakan bahwa saat ini kapasitas utilisasi kapal udah mencapai 90 dan hingga 95% setelah RKAB ditandatanganin atau beres di bulan Maret kemarin, betul? Benar. Nah, karena utilisasinya udah maksimal, ini target kedepannya penambahan kapal berapa biji lagi nih per tahunnya hingga 5 tahun ke depan? Untuk tahun ini kita sedikit terlambat ya. Kalau untuk tahun ini mungkin kita akan tambah 1 untuk pasar internasional. Mungkin kalau tahun depan kita bisa tambah 2 lagi. Makanya itu yang tadi saya bilang dalam 1-2 tahun ke depan kita akan tambah 3 kapal minimal. Oke, that's why butuh kaitannya mengenai corporate action semacam right issue dan juga private placement ya ke depannya ini. Private placement saat ini kita sedang menggodok private placement. Lalu paralel kita juga sedang menggodok loan ke bank sih sekitar hampir setengah triliun ya. Oke. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kaitannya mengenai dampak dari pertambahan kapal di tahun ini 1 kapal, tahun depan 2 kapal terhadap proyeksi pertumbuhan profitabilitas perusahaan dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan. Dibandingkan tahun 2026, 2027 dan 2028 akan seperti apa gambarannya? Kalau kita berhasil untuk masuk ke pasar internasional, kita bisa menang tender itu, pendapatan bersih perusahaan rasanya bisa terkerek mungkin 20-25%. Secara pendapatan? Pendapatan bersih. Pendapatan bersih, oke. Secara pendapatan bersih. Jadi itu merupakan proyek yang lumayan substansial untuk kita. Pendapatan bersih itu net profit ya, bottom line ya. Oke. Profitnya kalau sukses, kita menang tendernya, kita mungkin bisa nambah sekitar 20-25%. Oke. Untuk itu. Nah, kalau misalnya kita tahun depan kita beli lagi 2 kapal, tentunya kita harus melihat ya apakah kita akan masukkan ke pasar internasional atau kita masukkan ke pasar domestik. Betul, karena tergantung. Cost of operation beda, marginnya juga beda. Tebal mana kalau boleh tahu cost operation dan marginnya? Kalau di internasional sekarang lagi sangat bagus karena harganya charter lagi tinggi. Tapi internasional itu sangat volatile. Kalau Indonesia karena ada cabotage kita sedikit lebih terproteksi ya. Jadi tidak terlalu volatile gitu. Jadi untuk sekarang internasional lebih bagus. Oke, tapi sekali lagi tergantung tiap tahunnya tuh Berbeda-beda. temanya berbeda-beda ya. Benar. Kadang lokal, kadang domestik yang menguntungkan ataupun internasional.
Nah kemudian tadi kita udah dijelasin juga ya sama Ko Andrew bahwa Q1 itu sempat mengalami penurunan cukup signifikan karena ada kaitannya mengenai RKAB dan juga kaitannya mengenai cuaca. Nah RKAB tentu saja ini sangat bergantung dengan pemerintah ya, di mana ini kita di luar ekspektasi atau force major. Tapi yang kedua adalah kaitan mengenai cuaca. Emang bagaimana dampak terhadap cuaca terhadap performance dari HATM? Karena saya masih belum nangkap, kan di kapal kan harusnya bisa-bisa aja kan ngirim dalam keadaan hujan segala macam kan bisa-bisa aja. Kalau lagi jalan bisa. Tapi pada saat bongkar atau saat muat, karena kan palkanya dibuka, kita tidak mau air masuk karena nanti jadi bukan angkut barang, kita angkut air jadinya. Jadi itu harus ditutup, palkanya harus stop dulu, baik bongkar maupun muat. Jadi kalau misalnya hujan itu yang akan terganggu adalah bongkar muatnya, sehingga waktu berlabuhnya itu lebih panjang. Dan kan demurrage nggak kalau lokal gitu? Kalau cuaca enggak, karena itu adalah act of God gitu. Jadi bayangin kalau kita angkut klinker nih, semen, terus hujan, kan kita palkanya jadi beton semua ya, jadi nggak boleh kena hujan, kita harus tutup stop dulu. Oke, selanjutnya saya akan baca pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama pertanyaan dari Muammar Kadafi. Ini pertanyaan kaitan dengan IHSG besok. Bagaimana potensi IHSG besok? Jadi IHSG saat ini berada atau menguji area resistance 6377. 2 hari ini dicoba ditembus tapi masih belum berhasil di area 6377, dan perhatikan area support 6210. Tetapi hari ini ada good news, adalah kaitannya mengenai suku bunga Indonesia yang ditahan di area 5,75%. Sehingga harapannya dengan suku bunga ditahan ini artinya pemerintah ini pro terhadap growth. Ini berbanding terbalik dengan prediksi dari para ekonom yang akan naik ke 6%, ternyata stay, dan mudah-mudahan ini menjadi stimulus yang luar biasa baik untuk kondisi market kita untuk bisa break 6377. Apalagi S&P baru saja mengeluarkan outlook positif, outlook stable untuk Indonesia setelah sebelumnya Moody's dan Fitch ada di outlook negatif, sehingga mudah-mudahan ini menjadi good sentiment. Dan saya sampaikan bahwa biasanya kalau saham gerak itu yang pertama itu big caps dulu atau big banks terutama. Kemudian yang kedua adalah kaitannya mengenai saham-saham konglomerasi. Nah selanjutnya setelah saham-saham konglomerasi baru saham-saham second dan third liner, dan kita saat ini membahas saham second liner yaitu HATM. Nah lalu ini pertanyaan dari Hilman Hasbi. Ini pertanyaan adalah bagaimana model bisnis HTM? Apakah lebih banyak kontrak jangka panjang dengan klien tetap atau spot market yang lebih fluktuatif? Tadi dijelaskan tapi mungkin dijelaskan lagi, silakan. Boleh. Kalau untuk HTM sendiri kita lebih suka 80-85% kita akan secure dengan kontrak jangka panjang dengan klien-klien yang bonafit. Sisanya kita akan play the market. Siapa tahu harganya lagi bagus, kita bisa jual lebih tinggi. Gitu. Seperti misalnya saat Q2 rilis ini karena PLN juga perlu pasokan yang banyak misalnya. Actually pasokan PLN kita triple tahun ini kontraknya. Jadi biasa kita kontrak dengan untuk supply ke PLN sekitar 1,1-1,2 juta. Tahun ini mencapai 3,2 juta. Gitu. Dari Games. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Debbie Jane. Pak, bagaimana kinerja bisnis HATM di semester 1 2026, jadi sampai bulan Juni, setelah Q1 mengalami pelemahan dibanding tahun lalu, Q2-nya gimana? Baik dari Q on Q atau dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kemudian bagaimana target paruh kedua di tahun 2026? Ya. Kalau Q on Q, Q2 2006 ke Q1 2026 kita loncat ratusan persen untuk net profitnya. Ratusan persen. Kalau untuk paruh kedua kita memprediksikan akan mirip dengan Q2. Jadi essentially kita punya 3 good quarters and one bad quarter gitu. Kalau secara tahunan targetnya tahun ini full year dibanding tahun lalu ada sedikit penurunan atau ada peningkatan? Seharusnya sedikit peningkatan malah. Oh sedikit peningkatan, Wah surprise ya. Oh ya karena di Q4 tahun lalu HTM ini mencatatkan net loss ya. Net loss benar. Oh that's good. Jadi Q1 tahun ini tuh mirip Q4 tahun lalu, tapi Q2, 3, 4-nya diharapkan tinggi sehingga net income-nya atau net profit bisa lebih tinggi dari 2025. Oke, terima kasih Ko Andrew. Selanjutnya kita akan lanjutkan pertanyaan dari AB Pikau 5. Kedepannya ada potensi investor strategik enggak
kepada Hapko ke depannya? Misalnya dari China ataupun lokal atau negara lain. Tentunya kita banyak kerjasama dengan partner-partner yang besar dari baik dari Cina maupun dari Iya. domestik. Tapi kalau untuk kalau untuk pertanyaan yang spesifik ini ada investor dari Cina atau enggak, untuk saat ini kita belum bisa berkomentar atas hal itu. Tapi apakah nanti ada investor strategik yang masuk waktu private placement? Mungkin private placement berikutnya. Private placement berikutnya. Mungkin. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Priscilia Madinata. Apakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh HATM ini? Apakah lebih banyak dipengaruhi domestik seperti depresiasi rupiah atau kebijakan pemerintah, atau kaitan mengenai internasional seperti perang dan lain sebagainya? Kalau kita mungkin sebenarnya lebih kalau ke rupiah sih nggak begitu ya, karena kita ada beberapa kontrak yang US dollar tapi dirupiahkan. Jadi pelemahan rupiah itu masih bisa terkontrol. Perang lebih berpengaruh buat kita karena kita bisa tiba-tiba dapat harga minyak yang tinggi. Oke. Walaupun memang ada formula, tapi kadang reaksi di market naiknya lebih cepat daripada acuannya Pertamina. Oke. Jadi ada saatnya kita agak nombok dikit, ada saatnya kita ya kalau mereka turunnya lebih cepat dari Pertamina, kita ada profitnya sedikit di sana. Gitu. Oke. Jadi tetap ada hedging ya, kaitan Sedikit mengenai ada hedging. Ya. Ada hedging. Gak banyak tapi ada. Ada hedging ya, jadi nggak semuanya spot ya. Kalau tiba-tiba kayak waktu itu Pertamax tiba-tiba mendadak naik signifikan, itu udah ada hedgingnya ya sebelumnya ya. Benar. Oke. Nah kemudian ini pertanyaan dari Priscilla Midineta lagi. Mengingat kapal dan muatannya cukup mahal, apakah sudah ada pelindungan untuk kapal dan pelindungan untuk muatan di HTM seperti asuransi dan lain sebagainya? Itu tentu saja, karena kalau tidak ada asuransi kita tidak bisa jalan. Asuransi kargo biasa merupakan tanggungan dari pemilik barang. Asuransi kapal kita sendiri punya 2, kita punya hull and machinery untuk kapalnya sendiri, dan kita punya protection dan indemnity. Kita ke IG Club yaitu International Standard, itu untuk kalau ada kecelakaan dengan pihak ketiga atau insiden dengan pihak ketiga, termasuk untuk krunya, itu semua di cover. Full coverage 100%? Full coverage 100%. Oke, jadi tadi resikonya sebenarnya ada kalau kecelakaan atau dibajak, tapi itu 100% di cover sama asuransi ya? Benar. Dan resiko yang kedua tadi adalah kaitan mengenai internasional karena sangat berdampak terhadap harga oil, tapi udah ada hedging satu. Dan selain hedging tadi juga tentu saja harganya itu disesuaikan ya sesuai dengan kondisi harga oil saat tersebut. Jadi kalau kita sebenarnya bisa prediksi, harga minyak bakal naik, terus kita stok dulu, itu bisa merupakan efisiensi cost, karena pada saat kita melakukan pengangkutannya mungkin harga minyak sudah naik sehingga harga freightnya naik. Betul. Tapi dengan stok lama kita gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Lenan Kan. Kalau suku bunga ditahan di 5,75%, apakah HATM di masa depan bisa mengeluarkan corporate bonds? Jadi saat ini kalau untuk issue bond itu yang kita lihat tuh bukan hanya dari suku bunga atau BI rate ya, tapi yang kita lihat itu juga adalah kaitannya mengenai bagaimana yield government bond yields kita. Baik di 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun. Sekarang bond yield 10 tahun itu di kisaran area 7,1 sampai 7,2%. Kemudian yang 1 tahun itu di kisaran 3,74 lah. Which is ini masih cukup tinggi ya saat ini dibandingkan awal tahun 2026 ini. Sehingga dengan government bond yield seperti itu, misalnya nih HATM di rating di single A lah ya, jelek-jeleknya. Ya kurang lebih nanti kuponnya itu paling nggak di kisaran area 8,5 sampai 9% untuk yang 3 tahun. Jadi itu cukup menarik kepada para investor, tetapi kembali lagi dilihat dari perusahaannya. Bank loan-nya itu rata-rata bunganya berapa? Kalau bunganya lebih rendah, kalau mereka issue 8,5-9% rating single A, ya mending bang, betul nggak ya? Benar ya. Iya, dan ini kembali lagi dari sisi kuponnya seperti apa. Jadi harus di tengah-tengah antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan. Kemudian kita ada pertanyaan lagi
Ini pertanyaan lucu nih dari Sugaranda Spice 1990. Pak, kapalnya pernah ketemu bajak laut nggak sebelumnya selama history? Dulu tapi bukan HTM, jadi holding kita yang di Tongkang pernah dibajak di Slot Malaka. Oh ya. Iya, takbot kita jadi untungnya ada angkatan laut yang siap membantu saat itu, jadi tapi sampai sekarang masih ada lubang pelurunya di sana. Wow. Bajak lautnya lokal apa dari luar negeri? Lokal. Oh, oke. Kalau penasaran aja nih, bajak laut itu kapalnya pakai kapal apa sih mereka biasanya? Kapal kecil biasa speedboat gitu ya. Oh, speedboat, pakai pistolsnya Senpi gitu ya? Iya. Oh, oke. Ada yang pakai senjata api, ada yang pakai pisau parang gitu. Oh, oke. Kirain kayak yang di film-film kan beda kan? Oh, itu yang di Afrika, kita sih nggak pernah ketemu. Kita pernah lewat sana dulu tahun 2022. Tapi untungnya saat itu aman. Aman, oke, puji Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan dari Wurahma Bicaksono. Apakah ada risiko dari sisi regulasi atau kebijakan pemerintah? Misal terkait kabotage, subsidi BBM kapal atau kebijakan ekspor komoditas yang bisa mempengaruhi bisnis HTM ke depannya? Ya, kalau kabotage tentunya kita sangat mendukung ya, karena itu menciptakan lingkungan pelayaran yang terproteksi di mana intinya untuk pengangkutan barang di Indonesia, di dalam Indonesia harus dilayani oleh kapal Indonesia, kru Indonesia, pengusaha Indonesia gitu. Kalau untuk BBM, subsidi BBM kapal sendiri kita tidak menikmati, kita belinya BBM industri. Satu-satunya kapal yang menikmati subsidi BBM itu biasanya untuk kapal perintis atau kapal feri Roro ASDP karena itu untuk masyarakat banyak. Iya. Kalau bulker seperti kita belinya BBM industri. Jadi kita tidak menerima subsidi BBM. Oke. Kalau untuk ekspor komoditas tentunya kita sangat berterima kasih kepada program hilirisasi pemerintah ya, karena kalau dibayangkan dulu kita langsung ekspor bahan mentah, berarti 1 kali kirim. Sekarang kita punya potensi untuk 2 kali kirim karena bahan mentahnya dikirim ke smelter, dari smelter bahan setengah jadi itu bahan jadi kita bisa kirim lagi. Oh, betul. Jadi satu bahan yang sama kita bisa kirim 2 kali. Gitu. Iya, make sense. Jadi lebih efisien ya dari sisi pengangkutan ya. Utilisasi kapal jadi lebih baik. Yeah. Oke, di sini sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin saya ingin lanjutkan nih kepada pertanyaan kaitan mengenai HTM nih. Mengapa saham HTM itu menarik untuk dilirik oleh para investor? Silakan. Saham HTM ya. Ya tentunya kita sebagai perseroan kita selalu berusaha untuk memberikan value ke shareholder ya, baik dari terutama dari fundamental perusahaan supaya kita bisa baik bagi dividen atau mungkin sahamnya jadi diapresiasi pasar sehingga para investor bisa memiliki capital gain gitu, bisa menikmati capital gain ya. Oke, dan ya itu kita akan seperti yang tadi saya sudah katakan, kita akan terus berkembang gitu. Kita udah punya roadmap untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi intinya ini merupakan growth stock ya, selain memberikan dividen tiap tahunnya, tapi ini juga merupakan growth stock ya. Benar. Pak Andrew, di mana dengan kedepannya ini diharapkan dengan berbagai aksi korporasi yang ada, ini bisa meningkatkan pertumbuhan laba secara signifikan secara inorganik melalui akuisisi kapal tersebut ya Pak. Benar. Oke, dan diharapkan tentu saja ini bisa tercermin di dalam performa laporan keuangan maupun di harga sahamnya. Kemudian mungkin closing statement dari Pak Andrew kaitan mengenai HTM dan IG Live malam ini. Silakan. Oke. Tentunya terima kasih kepada Pak Bernard yang sudah memfasilitasi HTM supaya lebih dikenal masyarakat banyak ya. Saya sangat senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di sini. Tentunya mudah-mudahan HTM bisa terus berkembang sehingga bisa memberikan nilai tambah yang baik bagi seluruh investornya. Dan ya kami mohon doa dan dukungannya.
Terima kasih Pak Andrew, dan sekali lagi segala keputusan jual beli ada di tangan investor masing-masing, segala keuntungan dan kerugian ada di tangan teman-teman. Dan HATM ini merupakan perusahaan yang tentu saja potensi kedepannya cukup menarik ya, seperti yang dipaparkan oleh Pak Andrew Kam selaku Direktur Utama dari HATM. Jika semua rencana terlaksana, ada potensi untuk peningkatan kapasitas kapal tahun ini tambah 1 kapal lagi, tahun depan tambah 2 lagi, yang mana potensialnya ini bisa meningkatkan performa dari sisi revenue maupun profitabilitas dari perseroan. Selain itu, salah satu upaya yang akan dilakukan emiten adalah tidak hanya mengerjakan pasar domestik saja, tapi juga akan melakukan ekspansi ke luar negeri. Dan mudah-mudahan setelah RKAB ini beres isunya di bulan Maret kemarin, performa peningkatan akan ada di kuartal 2 dari sisi net profit, dan mudah-mudahan second half ini juga performanya cukup bagus, sehingga dibandingkan dengan tahun lalu mudah-mudahan performa HATM ini bisa lebih baik, dan kita harapkan sukses selalu buat HATM dan Pak Andrew, dan selamat malam semuanya para investor dan trader. Terima kasih, bye-bye. Thank you.